Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PPT yaitu tentang penurunan COD dengan kolam aerasi. Anggota kelompok 4 yaitu 1 Adelia Nurnisa, kemudian Hafiz Ahmad Syarif, kemudian Muhammad Zafran Azila, kemudian Anissa Rami Fadilah, dan Riano Ferry. Masuk pada tujuan praktikum. Yang pertama yaitu menentukan kadar COD yang terdapat pada limbah, baik limbah awal maupun limbah setelah penambahan aerasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mampu menganalisis kemampuan aerasi dalam menurunkan kadar COD pada air limbah. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang digunakan adalah air limbah kolam IPAL aktif di belakang laboratorium. Kemudian sampel dititrasi dengan larutan baku fas 0,25 N dengan titik akhir titrasi menjadi perubahan warna pada larutan menjadi coklat kemerahan bening. Pada praktikum, blanko diaerasi selama 30 menit, juga sampel juga diaerasi selama 30 menit. Dari titrasi didapatkan data sebagai berikut. Tanpa perlakuan aerasi, blanko memiliki volume awal titrasi yaitu 3,4 mili dan volume akhir 39,2 mili dan volume terpakai 5,2 mili. Untuk sampel tanpa perlakuan aerasi, volume awal 32,5 mili, volume akhir 36,8 mili dan volume terpakai 4,3 mili. Setelah dilakukan aerasi selama 30 menit, didapatkan blanko volume awal 34 mili, volume akhir 38,5 mili, dan volume terpakai 4,5 mili. Sedangkan sampel setelah aerasi selama 30 menit, volume awal titrasi 30,1 mili, volume akhir 34 mili, dan volume terpakai 3,9 mili. Setelah dilakukannya perhitungan, didapatkanlah nilai COD sebagai berikut. Yang pertama, pada analisa tanpa perlakuan aerasi didapatkan nilai COD-nya yaitu 193,896 mg per liter. Sedangkan pada analisa dengan perlakuan aerasi selama 30 menit didapatkan nilai COD-nya yaitu 129,264 mg per liter. Poin pembahasan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan yaitu penurunan COD dengan kolam aerasi menggunakan sampel limbah cair kolam IPAL yang diambil di belakang laboratorium. COD yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan buangan yang ada di dalam air. Pengukuran COD diperlukan untuk mengukur kebutuhan oksigen terhadap zat organik yang sukar dihancurkan secara oksidasi. Oleh karena itu dibutuhkan reaksi oksida yang kuat dalam suasana asam. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah menetapkan parameter penting limbah cair. Maksud dari baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air atau lingkungan. Setelah praktikum dan perhitungan yang telah dilakukan, pada air limbah tanpa perlakuan aerasi diperoleh nilai COD yaitu sebesar 193,89 mg O2 per liter. Sedangkan pada sampel limbah cair yang diberi perlakuan aerasi selama 30 menit diperoleh nilai COD sebesar 129,264 mg O2 per liter. Proses aerasi yang tanpa perlakuan aerasi dengan yang diberi perlakuan selama 30 menit mengalami penurunan. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Pada proses aerasi terjadi penurunan nilai COD yang disebabkan oleh adanya pemasukan oksigen ke dalam air yang membantu dalam menurunkan zat organik dalam limbah cair kolam IPAL. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa lama waktu aerasi berbanding lurus dengan penurunan kandungan COD limbah cair. Ketika terjadi penambahan oksigen pada limbah cair, maka akan sangat
berpengaruh terhadap perkembangan mikroorganisme dan penguraian kandungan organik yang terkandung dalam limbah cair. Proses pemberian oksigen melalui aerasi menunjang peningkatan jumlah mikroorganisme sehingga mempercepat proses pembuangan bahan-bahan berbahaya dalam limbah cair. Arsawan 2012. Aliran gelembung udara dalam proses suplai oksigen membantu homogenitas sampel saat aerasi dan mempercepat transfer oksigen melalui kontak limbah cair dengan udara sekitar. Proses degradasi bahan organik oleh mikroorganisme mengurangi tingkat oksigen terlarut yang membantu mengurangi bahan organik dalam limbah cair. Semakin tinggi kadar bahan organik dalam limbah cair, semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, sehingga menyebabkan penurunan tingkat oksigen terlarut. Menurut Hidayah 2018, dalam hal ini aerasi memainkan peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan oksigen limbah cair. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kadar CO2 yang terdapat pada limbah cair dari kolom IPAL aktif yang tanpa perlakuan aerasi adalah sebesar 193,896 mg oksigen per liter. Sedangkan pada sampel limbah cair kolam IPAL aktif dengan perlakuan aerasi selama 30 menit adalah sebesar 129,264 mg oksigen per liter. Yang kedua yaitu kemampuan aerasi dalam menurunkan kadar CO2 pada air limbah. Kadar CO2 mengalami penurunan setelah diberi perlakuan selama 30 menit. Berikut adalah lampiran perhitungannya. Didapatkan nilai CO2 dengan rumus dalam kurung FB dikurang VC dikali NFAS dikali 8.000 dibagi dengan Fs. Dengan keterangan, Vb adalah volume larutan FAS yang dibutuhkan untuk belangko. Fc adalah larutan FAS yang dibutuhkan untuk contoh uji. Fs adalah volume contoh uji. NFAS adalah normalisasi larutan FAS. 8.000 adalah berat mili ekuivalen oksigen dikali dengan 1.000. Dengan rumus tersebut didapatkan nilai hasil COD analisa pada didapatkan hasil perhitungan dengan rumus yang digunakan tadi yaitu dengan perlakuan aerasi selama 30 menit didapatkan hasil 129,264 mg oksigen per liter. Dan tanpa perlakuan aerasi dengan rumus tersebut didapatkan hasil yaitu 193,896 mg oksigen per liter. Baiklah, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.